semuanya, mari kita mulai dari awal sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah kumpulan organ yang bekerja sama untuk memecah makanan dari zat besi yang diserap oleh tubuh, serta membuang sisa yang tidak terpakai. Jalur utama disebut saluran pencernaan atau traktus gastrointestinal yang panjangnya sekitar 9-11 meter dari mulut hingga anus. Saya akan jelaskan bagian pertama, mulut atau cavum oris. Bagian ini memiliki beberapa komponen penting, yaitu ada gigi. Ada 32 gigi pada orang dewasa, berfungsi untuk menggiling makanan menjadi bagian kecil atau mastikasi. Terdapat gigi seri, taring, geraham depan, dan geraham belakang dengan bentuk berbeda sesuai fungsinya. Selanjutnya, lidah. Organ berotot yang membantu menggerakkan makanan, mencampurkannya dengan air liur, dan merasakan rasa melalui papila rasa. Selain itu, lidah juga membantu dalam menelan atau deglusi. Selanjutnya, kelenjar ludah. Terdapat 3 pasang kelenjar utama, yaitu parotis, submandibularis, dan subligularis. Dan banyak kelenjar kecil yang menghasilkan air liur. Air liur mengandung enzim amilase ludah yang memulai memecah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana seperti maltosa. Air liur juga melumasi makanan agar mudah ditelan dan memiliki zat antimikroba untuk melindungi mulut. Selanjutnya, langit-langit mulut. Membagi rongga mulut dengan rongga hidung, membantu dalam proses menelan dan berbicara. Setelah makanan dicampur dengan air liur dan dibentuk menjadi bola makanan atau bolus, maka akan masuk ke kerongkongan. Sekarang kerongkongan atau esofagus adalah tabung otot panjang sekitar 25 cm yang menghubungkan mulut dengan lambung. Ketika menelan, otot pada kerongkongan berkontraksi secara berurutan atau peristaltik untuk mendorong bolus makanan ke bawah melewati sfinkter esofagus bagian bawah yang membuka hanya saat makanan lewat, lalu menutup kembali agar isi lambung tidak kembali naik. Selanjutnya adalah lambung atau ventriculus. Kantong otot berbentuk seperti bulan sabit dengan kapasitas sekitar 1-1,5 liter pada orang dewasa. Fungsi utamanya adalah menyimpan makanan, mencampurkannya dengan cairan pencerna, dan memecah protein. Komponen lambung meliputi dinding lambung, terdiri dari 3 lapisan otot yang berkontraksi untuk mencampur makanan. Lapisan mukosa menghasilkan lendir pelindung agar lambung tidak terkorasi oleh asamnya. 2. Cairan lambung mengandung asam klorida pH 1,5-3,5 yang membunuh bakteri dan mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Enzim yang memecah protein menjadi peptida kecil. Juga mengandung lipase lambung yang mulai memecah lemak sedikitnya. Setelah beberapa jam, makanan di lambung berubah menjadi massa cair atau pasta yang disebut kim. Kemudian kim masuk ke usus halus melalui sfinkter pylorus yang terbuka secara berkala. Sekarang usus halus atau intestinum tenue, bagian terpanjang dari saluran pencernaan, sekitar 6 meter yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, duodenum, panjangnya sekitar 25 cm, merupakan bagian pertama yang menerima kim dari lambung. Cairan empedu dari kantong empedu, dari cairan pankreas dari kelenjar pankreas. Empedu membentuk melarutkan lemak atau emulsifikasi, sedangkan cairan pankreas mengandung enzim-enzim seperti amilase pankreas atau karbohidrat, tripsin dan kimotripsin untuk protein, lipasi pankreas untuk lemak, serta natrium bikarbonat yang menetralkan asam dari lambung. 2. Jejunum, panjangnya sekitar 2,5 meter, merupakan tempat utama penyerapan zat gizi seperti gula, asam amino, asam lemak, vitamin larut air, dan mineral. 3. Ileum, panjangnya sekitar 3,5 meter,
menyerap vitamin B12, garam empedu, dan sisa zat gizi yang belum terserap di jetinum. Dinding usus halus memiliki lipatan plicaricularis, filus, dan mikrofilus yang meningkatkan luas permukaan penyerapan hingga ribuan kali lipat. Bagian selanjutnya adalah usus besar atau intensium crassus atau disebut juga dengan kolon, panjang sekitar 1,5 meter dengan diameter lebih besar dari usus halus. Tujuannya adalah menyerap air, garam, dan vitamin yang dihasilkan oleh bakteri, serta membentuk dan menyimpan ninja. Bagian-bagiannya adalah: yang pertama, caeceum, kantong kecil di awal usus besar yang menyambung dengan ilium melalui sphincter iliocekal. Di bagian ini terdapat appendix, usus tambahan yang berisi bakteri baik dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Yang kedua, kolon ascendens, berjalan ke atas di sisi kanan tubuh, menyerap air dan garam. Yang ketiga, kolon melintang, berjalan menyamping di bagian atas perut, menerima makanan dari kolon ascendens. Yang keempat, kolon descendens, berjalan ke bawah di sisi kiri tubuh, terus menyerap cairan sehingga isi menjadi lebih padat. Dan yang kelima, kolon sigmoid, berbentuk huruf S, menghubungkan kolon descendens dengan rektum. Selanjutnya adalah rektum, tabung panjang sekitar 15 cm yang berfungsi menyimpan tinja sampai tubuh siap membuang. Dinding rektum memiliki reseptor yang memberikan sinyal ke otak ketika ada tinja yang perlu dikeluarkan. Terakhir adalah anus, bukan akhir saluran pencernaan yang memiliki dua sphincter. Sphincter dalam otomatis dan sphincter luar dapat dikendalikan secara sadar. Ketika tekanan di rektum cukup besar dan otak memberi izin, kedua sphincter akan terbuka dan tinja dikeluarkan melalui proses defeksi. Perlu juga disebut peran bakteri usus atau mikrobioma adalah jutaan bakteri baik di usus besar yang membantu memecahkan serat makanan yang tidak dapat dicerna tubuh, menghasilkan vitamin K dan beberapa vitamin B, serta menjaga keseimbangan mikroba agar tidak ada bakteri jahat yang tumbuh berlebihan. Nah, sekarang kita masuk pada organ pendukung sistem pencernaan. Tentu saja, sistem pencernaan tidak berjalan dengan sendiri. Ada organ pendukung yang sangat penting. Mari saya jelaskan satu persatu. 1. Kelenjar pankreas berada di belakang lambung, memiliki dua fungsi utama. Pertama, fungsi eksokrin, menghasilkan cairan pankreas yang mengandung enzim pencerna dan natrium bikarbonat yang dialirkan ke duodenum melalui saluran pankreas. Yang kedua, fungsi endokrin, menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah dalam tubuh. 2. Hati atau hepar, organ terbesar di tubuh manusia, memiliki banyak peran terkait pencernaan. Yang pertama, menghasilkan empedu, cairan kuning hijau yang disimpan di kantong empedu. Empedu mengandung asam empedu yang membantu mengemulsikan lemak agar mudah dicerna oleh enzim lipase. Kedua, menyerap dan menyimpan zat gizi seperti glukosa, disimpan sebagai glikogen, vitamin A, D, E, K, dan B12, serta mineral seperti besi dan tembaga. Ketiga, menetralkan racun, memecah zat beracun dari makanan atau metabolisme tubuh menjadi zat yang tidak berbahaya dan dapat dikeluarkan. 3. Kantong empedu atau vesica velea, kantong kecil berbentuk buah pir yang terletak di bawah hati, berfungsi menyimpan dan mengkonsentrasikan empedu yang dihasilkan hati. Ketika ada makanan yang mengandung lemak di duodenum,
Hormon kolekistokinin akan merangsang kantong empedu berkontraksi dan mengeluarkan empedu ke duodenum melalui saluran empedu. Selain itu, sistem saraf dan sistem peredaran darah juga berperan penting. Yang pertama, sistem saraf mengatur kontraksi otot saluran pencernaan atau peristaltik dan sekresi cairan pencerna. Saraf enterik yang terdapat di dinding saluran pencernaan disebut otak kedua karena dapat bekerja secara mandiri namun tetap terhubung dengan otak utama. Kedua, sistem peredaran darah menyerap zat gizi dari usus halus dan membawa ke seluruh tubuh. Pembuluh darah khusus disebut vena porta dan membawa zat gizi dari usus ke hati untuk diproses lebih lanjut. Nah, setelah memahami bagian-bagian dan fungsinya, saya rasa penting juga untuk membahas gangguan yang bisa terjadi pada sistem pencernaan. Gangguan umum yang sering ditemukan. 1. MAH atau gastritis atau tulang tukak lambung atau duodenum. Gastritis adalah peradangan pada lapisan lambung, sedangkan tukak adalah lubang atau kerusakan pada dinding lambung atau duodenum. Penyebab umumnya adalah infeksi bakteri Helicobacter pylori, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS dalam jangka panjang, konsumsi alkohol berlebih, atau stres ekstrim. Gejalanya meliputi nyeri terbakar di perut bagian atas, mual, muntah, dan merasa kenyang dengan cepat saat makan. 2. Sembelit atau konstipasi. Terjadi ketika buang air besar menjadi jarang atau sulit dikeluarkan. Penyebabnya bisa karena kurang konsumsi serat, kurang minum air, kurang aktivitas fisik, efek samping obat, atau gangguan pada sistem saraf. Gejala termasuk tinja keras dan kering, nyeri saat buang air besar, dan perasaan tidak habis buang air besar. 3. Diare. Karakteristiknya adalah tinja, cair, dan sering keluar. Penyebab umum adalah infeksi virus atau bakteri dari makanan atau air yang tidak bersih. Intoleransi makanan, seperti laktosa atau gluten, atau efek samping obat. Jika berlangsung lebih dari beberapa hari, bisa menyebabkan dehidrasi dan hilangnya elektrolit. 4. Sindrom usus irritable atau IBS. Gangguan fungsional yang mempengaruhi usus besar tanpa adanya kerusakan struktural pada organ. Gejalanya berupa nyeri atau ketidaknyamanan perut, kembung, dan perubahan pola buang air besar, entah sembelit, diare, atau keduanya bergantian. Penyebabnya belum jelas, namun terkait dengan gangguan komunikasi antara saraf dan usus, stres, atau faktor makanan. Gangguan yang lebih serius. 1. Colitis ulcerativa dan penyakit Crohn atau colitis tidak spesifik. Merupakan penyakit radang usus kronis. Colitis ulcerativa hanya menyerang usus besar dan rektum, sedangkan penyakit Crohn bisa menyerang bagian mana saja dari saluran pencernaan mulai dari mulut hingga anus. Gejalanya meliputi diare dengan darah, nyeri perut, penurunan berat badan, dan kelelahan. Perawatan meliputi obat-obatan dan terkadang operasi. 2. Kanker saluran pencernaan. Termasuk kanker mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, dan rektum. Faktor risiko meliputi pola makan tidak sehat, merokok, konsumsi alkohol berlebih, infeksi Helicobacter pylori, riwayat keluarga, dan kondisi radang usus kronis. Deteksi dini sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan, sehingga disarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin sesuai usia dan faktor risiko. 3. Penyakit batu empedu. Terbentuk ketika zat dalam empedu seperti kolesterol atau pigmen mengkristal menjadi batu. Beberapa orang tidak merasakan gejala, namun jika batu menyumbat saluran empedu, bisa menyebabkan nyeri hebat di sisi kanan atas perut, mual, muntah, dan penyakit kuning.
kulit dan mata menguning. Perawatan bisa dengan obat atau operasi pengangkatan kantong empedu. 4. Pankreatitis akut atau kronis. Peradangan pada kelenjar pankreas. Pankreatitis akut sering disebabkan oleh batu empedu atau konsumsi alkohol berlebih, dengan gejala nyeri hebat di perut bagian tengah atau atas. Pankreatitis kronis bisa menyebabkan kerusakan permanen pada pankreas, mengganggu produksi enzim pencerna dan hormon insulin, yang berisiko menyebabkan diabetes dan masalah pencernaan berat. Penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter jika mengalami gejala pencernaan yang menetap, seperti nyeri berlangsung lama, darah dalam tinja atau muntahan, penurunan berat badan tidak jelas sebabnya, atau kesulitan menelan, agar bisa mendapatkan diagnosis dan perawatan yang tepat.